Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andria Wicaksono. Saya dari Prodi Teknik Mesin dengan nomor induk mahasiswa 2210903069 Universitas Sutomo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai ejaan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Pengertian ejaan. Ejaan merupakan sistem tulis-menulis yang dibakukan. Pembakuan tersebut dilakukan oleh pakar bahasa melalui perundingan yang menghasilkan kesepakatan bersama. Tujuan utama pembakuan tersebut agar ragam bahasa Indonesia tulis menjadi sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian ejaan adalah kaidah-kaidah mengenai cara menggambar bunyi-bunyi dalam kata kalimat, paragraf, dan wacana, serta penggunaan tanda baca atau punktuasi. Ejaan merupakan seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bahasa pemisah, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Batasan tersebut menunjukkan pengertian ejaan berbeda. Dengan kata mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf suku kata atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekadar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara penulisan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Sejarah ejaan sebagai salah satu kaidah berbahasa. Ejaan bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang bermakna tetap melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu, tetapi menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dimaksud adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Berikut disampaikan sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen. Indonesia mengenal ejaan sejak awal abad ke-18. Ejaan pertama yang diperkenalkan di Indonesia yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan tersebut merupakan ejaan dari Belanda yang sudah disesuaikan ke dalam bahasa Melayu. Tepatnya pada tahun 1901, ejaan Van Ophuijsen resmi diperkenalkan. Hal itu karena pada waktu itu sudah banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan tulisan sebagai alat ekspresi dari seperti surat menyurat dan karya sastra. Secara garis besar, ejaan Van Ophuijsen hampir mirip dengan ejaan yang kita kenal saat ini. Hanya saja ada beberapa perbedaan seperti penggunaan oe untuk mewakili bunyi u, contohnya oentok. Penggunaan tj untuk mewakili bunyi c, contohnya tejak. Penggunaan dj untuk mewakili bunyi j, contohnya dejangan. Penggunaan j untuk mewakili bunyi y, contohnya sajang. Penggunaan nj untuk mewakili bunyi ny, contohnya enjonja, enjata. Penggunaan untuk mewakili bunyi k, hamzah, contohnya ta, dejumat. Ejaan Republik. Ejaan Sowandi. Pada tahun 1949 diresmikan ejaan Republik. Ejaan ini juga mempunyai nama lain, yakni ejaan Suwandi, karena proses penyusunan ejaan ini dipimpin oleh Insinyur Suwandi. Meskipun ejaan Republik bertujuan untuk menggantikan ejaan sebelumnya, tetapi secara garis besar sama, hanya ada beberapa perubahan, antara lain reduplikasi. Pengulangan kata dapat ditulis menggunakan angka 2, contohnya jalan, jalan, layang, layang. Tanda petik 1 tidak lagi digunakan untuk melambangkan bunyi k dan hamzah. Lambang oe sudah tidak digunakan lagi.
Ejaan pembaruan Kongres Bahasa Indonesia kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 di Medan. Kongres tersebut diprakarsai oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Yamin. Permasalahan ejaan kembali muncul sebagai salah satu mata acara pertemuan. Kongres tersebut memutuskan agar dibentuk lembaga yang mengatur penyusunan peraturan ejaan bahasa Indonesia yang praktis. Lembaga yang dimaksud tersebut dibentuk oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan nomor 44879 tanggal 19 Juli 1956 pada 1957. Panitia ini berhasil membuat patokan-patokan baru dalam berbahasa yang dikenal dengan ejaan pembaruan. Ejaan Melindo, Perjanjian Persahabatan Pemerintah Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu ditindaklanjuti pada 1959. Bentuknya berupa usaha untuk menyamakan ejaan bahasa kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Sidang dilakukan pada akhir tahun 1959. Indonesia mengutus Slamet Muljana sebagai wakil dan Malaysia mengutus Syed Nasir bin Ismaili yang juga bertugas sebagai ketua. Sidang tersebut menghasilkan konsep ejaan bersama. Ejaan tersebut rencananya akan dinamai Ejaan Melayu Indonesia atau Ejaan Melindo, yang mana merupakan akronim dari Melayu Indonesia. Saat proses penyusunan masih berlangsung, kedua negara mengalami ketegangan politik luar negeri. Akhirnya rencana membentukan ejaan bersama tersebut dibatalkan. Ejaan baru, ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan kelanjutan usaha dari Panitia Ejaan Melindo. Panitia ini berhasil merumuskan satu konsep ejaan yang kemudian disebut sebagai ejaan baru atau ejaan LBK. Disebut ejaan LBK karena disusun oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Panitia ejaan ini diketahui oleh Anton M. Mulyono yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangunpranoto sejak 1966 dan disahkan dalam Surat Keputusan nomor 062/1967 tanggal 19 September 1967. Konsep ejaan ini dikaji dan ditanggapi oleh kalangan luas selama beberapa tahun. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia pada masa itu, meresmikan ejaan baru dengan nama ejaan yang disempurnakan atau yang biasa kita kenal EYD, dan membentuk Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia untuk menyusun EYD yang diketahui oleh Amran Halim. Untuk EYD mempunyai beberapa perbedaan dari ejaan-ejaan sebelumnya, antara lain: 1. Tidak lagi menggunakan lambang TJ, DJ, J, NJ untuk mewakili bunyi C, J, Y, dan NY. 2. Meresmikan penggunaan huruf X, Y, Z, dan Q. 3. Penulisan kata ulang pada ejaan Republik boleh menggunakan angka 2, maka pada EYD wajib ditulis keseluruhan dan dihubungkan dengan tanda hubung negatif. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia disahkan sebagai ejaan resmi Bahasa Indonesia pada 26 November 2015 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Hal ini diputuskan dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, penggunaan bahasa Indonesia dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulisan, semakin luas. 2. Bahwa untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara perlu menyempurnakan pedoman ejaan bahasa Indonesia. 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang PUEBI. EYD terdiri dari pemakaian huruf abjad, huruf konsonan, huruf vokal, huruf diftong, klaster, penulisan huruf, pemenggalan kata, huruf kapital, huruf miring, penulisan kata, kata dasar, kata turunan, kata ganti, penulisan kata depan, kata sandang, si dan sang, partikel, singkatan, dan akronim, angka dan lambang, tanda baca, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda petik, tanda kurung, tanda garis miring. Demikian presentasi materi ejaan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.